Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai 3 kesalahan dalam seleksi administrasi yang bisa menyebabkan pelamar tidak lolos ataupun TNS. Nah, jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik karena seleksi administrasi ini merupakan tahap awal ataupun pintu awal untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Karena apabila tidak lolos di tahap seleksi administrasi ini, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi P3K. Nah, jadi kesalahan seperti ini sekilas sepele teman-teman, tapi bisa berakibat fatal yang bisa menyebabkan pelamar TNS ataupun tidak memenuhi syarat. Nah, jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. 3 kesalahan dalam seleksi administrasi. Yang pertama yaitu file dokumen yang diunggah tidak terbaca atau ukuran file tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah kesalahan yang sering kali terjadi teman-teman dalam seleksi P3K, yang mana pelamar tidak memperhatikan ketentuan ukuran file yang sudah ditetapkan. Sehingga ketika diunggah file tersebut tidak terbaca teman-teman. Biasanya ini karena ukuran file terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi saran kami nanti sebelum teman-teman mendaftar P3K, teman-teman harus baca dengan teliti persyaratan yang ada. Terutama untuk ukuran file ini. Di sana biasanya sudah tertera teman-teman, KTP ini harus berformat JPEG apa PDF dan ukurannya berapa itu sudah jelas. Misal ukurannya minimal 100 KB dan maksimal 200 KB. Nah, jadi teman-teman usahakan ukurannya harus antara 100 sampai 200 KB, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jika ukurannya lebih, maka teman-teman harus perkecil terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, salah unggah dokumen. Contoh, file dokumen ijazah diunggah di kolom KTP. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang bisa membatalkan pelamar dalam seleksi administrasi teman-teman. Kesalahan seperti ini murni kesalahan dari pelamar itu sendiri karena kurang teliti dalam mengunggah dokumen. Misalkan, form yang harusnya diisi file atau dokumen KTP, tapi karena kurang teliti, maka teman-teman mengisinya dengan file ijazah. Nah, itu kan sudah keliru teman-teman. Jadi saran kami nanti sebelum teman-teman mengunggah dokumen, teman-teman harus kumpulkan dokumen tersebut dalam satu folder. Dan masing-masing dokumen diberi nama dengan jelas. Misal, scan ijazah, scan transkrip nilai, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menghindari kesalahan unggah dokumen teman-teman. Dan juga setelah teman-teman mengunggah dokumen, teman-teman harus cek lagi dengan klik tombol lihat. Ini untuk memastikan dokumen tersebut sudah benar atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, surat lamaran tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang sering terjadi teman-teman, yang mana pelamar tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi. Biasanya tiap instansi ini memiliki format masing-masing teman-teman terkait surat lamaran ini. Jadi teman-teman harus mengikuti format surat lamaran yang sudah ditetapkan instansi tersebut. Karena apabila tidak sesuai, maka instansi bisa saja tidak meloloskan pelamar karena tidak mengikuti aturan. Jadi saran kami nanti teman-teman jangan terburu-buru untuk mendaftar, tapi baca terlebih dahulu persyaratan dengan teliti. Surat lamarannya ditujukan kemana, ukuran surat lamarannya minimal berapa, apakah ditulis tangan atau diketik, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus teliti di sini. Kemudian ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi pada P3K tahap pertama teman-teman. Kita lihat di sini. Daftar nominatif peserta seleksi penerimaan PPPK tahap 1 Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini cukup banyak teman-teman. Ada sekitar 30 pelamar teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dari berbagai macam kesalahan. Salah satunya yang sudah kami sebutkan di atas. Jadi eman sekali teman-teman kalau sampai tidak lolos, teman-teman akan kehilangan kesempatan mengikuti seleksi P3K karena kurang teliti dalam membaca persyaratan yang ada. Jadi jangan sampai teman-teman. Kemudian ini adalah ketentuan unggah dokumen teman-teman. Ini adalah tampilan unggah dokumen pada seleksi P3K tahap pertama yaitu pada tahun 2019 yang lalu.
Yang mana di sini ada beberapa jenis dokumen yang diunggah. Kita lihat di sini. Di sini ada ijazah terakhir, KTP, pas foto, transkrip nilai dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada ketentuan unggah dokumen, teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mendaftar, teman-teman perhatikan ketentuan terlebih dahulu. Kita lihat poin yang pertama, format berkas yang diterima PDF atau JPG sesuai ketentuan per jenis dokumen. Nah, jadi setiap jenis dokumen ini sudah ada ketentuannya, teman-teman. Contohnya kita lihat yang pertama, ijazah terakhir ini formatnya PDF. Kemudian KTP ini berformat JPG, pas foto ini juga JPG, transkrip nilai ini PDF. Jadi teman-teman sesuaikan. Kemudian poin yang nomor 2, ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Nah, jadi minimal setiap berkas ini adalah 100 KB, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai di bawahnya 100. Ya minimal 100, kalau bisa di atasnya. Kalau untuk maksimal, di sini ada ketentuan per jenis dokumen. Kita lihat. Ijazah terakhir ini ukuran maksimalnya 700 KB. Kemudian KTP ini ukuran maksimalnya 200 KB. Pas foto ini maksimalnya 200 KB, transkrip nilai ini maksimalnya 500 KB. Nah, jadi teman-teman sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang poin nomor 3, jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Nah, jadi apabila berkas yang teman-teman miliki ini misalkan 1 MB. Nah, jadi teman-teman kecilkan terlebih dahulu ke resolusi yang lebih kecil. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4, segala bentuk salah unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing pendaftar, teman-teman. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati, harus teliti. Dan kami sarankan teman-teman nanti sebelum mengunggah dokumen, teman-teman kumpulkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan diunggah. Teman-teman jadikan dalam satu folder. Kemudian teman-teman beri nama folder tersebut, misalkan unggah P3K misalkan. Kemudian masing-masing dokumen teman-teman beri nama juga dengan jelas, misalkan scan ijazah, scan KTP, pas foto ukuran sekian dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan teman-teman agar nantinya teman-teman tidak salah unggah atau unggah tertukar. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini kan warnanya abu-abu dilihat. Nah, ini warnanya hijau. Nah, jadi apabila hijau berarti ini sudah diunggah. Teman-teman nanti bisa mengeceknya dengan klik tombol lihat ini untuk memastikan apakah dokumennya sudah benar atau tidak, apakah dokumennya terpotong atau tidak. Jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu sebelum mengakhiri pendaftaran. Kemudian kita lihat poin yang terakhir, Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi itulah ketentuan unggah dokumen, teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi P3K tahun 2021. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.